Silakan kita membaca kembali 1 Petrus pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan bagi kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara sekalian, bagian ini sangat indah, karena ketika kita melihat hidup yang kita jalani, pola yang kita alami adalah hidup menuju kepada sesuatu yang bagus. Ini adalah pola dari semua agama. Ini adalah pola dari seluruh ajaran, dari filosofi. Saya ada di dalam kondisi jelek, dan saya berharap suatu saat ke depan saya bisa mencapai kondisi yang bagus. Status adalah sesuatu yang saya capai, saya achieve melalui proses yang saya jalankan dalam hidup. Maka kita senantiasa berjuang untuk mencapai garis finish, mencapai level yang lebih baik untuk kita dapatkan lewat perjuangan dalam hidup. Dan demikian juga banyak agama mengajarkan, kamu mau mendapatkan yang disebut keselamatan, silakan jalani tugas yang Tuhan berikan. Silakan kerjakan bagian yang kamu harus bagian, yang kamu harus berbagian di dalamnya. Sehingga ketika kamu bertumbuh karena menjalankan semua perintah agama, engkau makin dekat pada keselamatan. Nah, saudara sekalian, seluruh ajaran ini adalah sangat-sangat berbeda dengan kitab suci. Kitab suci tidak mengatakan, ayo berjuang untuk mencapai satu titik utama. Titik utama dalam hidup manusia itu bukan dari peristiwa hidupnya sendiri. Titik utama, sekali lagi, yang dialami manusia bukan ada dalam hidupnya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa titik utama bagi hidup manusia adalah peristiwa Kristus. Kristus lebih penting dari kita. Kristus lebih penting dari hidup satu persatu yang kita alami. Kristus lebih penting dari segala event yang kita bisa jalani dan alami di dalam hidup kita. Maka kalau dikatakan apa yang kamu capai dalam hidup, dari tahap mana dalam hidupmu yang paling penting? Apa yang kau harap engkau dapatkan di ujung hidup? Nah, ini semua kita coba cari. Apa sih yang menyenangkan dalam hidup? Apakah proses hidup yang saya jalankan mempunyai kenikmatan di dalamnya? Mungkin ketika saya berulang tahun, atau ketika saya menikah, atau ketika saya mencapai posisi penting dalam pekerjaan, atau ketika saya nanti mati dan mencapai surga. Yang mana yang paling penting? Nah, orang-orang yang sekuler mengatakan yang paling penting adalah sukses. Waktu saya berhasil kerja baik-baik, waktu saya mencapai milestone yang saya harapkan, inilah peristiwa terbaik di dalam hidup. Lalu orang-orang beragama mengatakan, oh bukan, hal paling baik dalam hidup adalah kalau saya bisa mencapai surga. Kalau saya bisa mencapai keselamatan, that's the best thing in my life. Hal terbaik dalam hidup saya adalah kalau saya bisa mencapai keselamatan. Tapi dua ini tidak sesuai dengan kitab suci. Saudara tidak bisa mengatakan, hal terpenting dalam hidup saya adalah apa yang saya alami dalam pekerjaan. Saudara juga tidak bisa mengatakan, hal terpenting dalam hidup saya adalah ketika saya berhasil mencapai surga. Di dalam seluruh sejarah, hal terpenting bagi Tuhan adalah peristiwa Kristus. Dan kalau Kristus yang datang ke dunia dianggap penting oleh Allah di sorga, maka peristiwa Kristus datang di dunia juga harus dianggap penting oleh kita semua. Itu sebabnya ketika orang Kristen ditanya, hal apa yang paling penting dalam hidupmu? Saudara akan mengatakan, hal ketika hidup saya berhenti berada pada dirinya sendiri dan mulai bergabung pada hidupnya Kristus. Inilah peristiwa paling penting. Ketika hidupku melebur dengan Kristus, ketika hidupku menjadi nothing dan Kristus menjadi segalanya. Maka ketika ditanya apa peristiwa paling penting dalam hidupmu, saudara akan mengatakan peristiwa paling penting dalam hidup saya adalah peristiwa yang juga paling penting bagi hidup semua orang Kristen. Peristiwa paling penting baik bagi saya maupun bagi orang Kristen adalah Kristus yang mati dan bangkit. Dia mati dan dia bangkit. Inilah milestone utama di dalam sejarah. Inilah hal paling penting di dalam hidup saya secara pribadi. Nah, maka saudara, kalau kita belum satu hidupnya dengan Kristus, sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa peristiwa Kristus adalah peristiwa terpenting dalam hidup saya. Karena saudara merasa itu kan Kristus. Saya kan punya hidup sendiri. Yesus hidupnya lain dengan saya. Saya hidup dari lahir sampai besar sampai saat ini. Itu hidupku. Sedangkan Yesus punya hidup yang dia jalani 2000 tahun yang lalu. Jadi hidup Yesus dan hidup saya terpisah. Maka saya sulit untuk mengatakan bahwa kehidupan paling penting yang saya alami adalah peristiwa Kristus. Nah, saudara, jangan salah menjadi orang Kristen. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang cuma separuh, yang tidak go all the way through.
Kita tidak menghadapi kekristenan kita dengan total. Kita hanya ambil sebagian dari kekristenan dan kita mengatakan kita sudah Kristen. Tapi kekristenan yang kita ambil hanya bagian sangat dangkal. Hanya ada di permukaan saja. Banyak orang mengatakan jangan jadi orang Kristen yang KTP. Apa itu orang Kristen KTP? Artinya KTP-nya tulis Kristen, tapi kehidupan Kristennya tidak ada. Tapi saya kadang-kadang merasa ya, orang Kristen merasa hidupnya belum cukup Kristen, lalu ingin jadi Kristen. Tapi kekristenan yang dia tafsirkan hanyalah kekristenan moralitas. Saya mau jadi Kristen, saya nggak mau jadi Kristen KTP. Oke, kalau kamu tidak mau jadi Kristen yang cuma KTP, apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya harus lebih giat, saya harus lebih rajin, saya harus moralnya baik, saya harus tingkah lakunya baik, saya harus tinggalkan perbuatan dosa, saya harus hidup dengan benar. Ini tentu semua benar dan harus dikejar. Tapi saudara sekalian, harusnya kita mengatakan, saya tidak cukup hanya mempunyai identitas Kristen. Saya harus punya hidup Kristen. Dan kehidupan Kristen harus dimulai dengan kesadaran bahwa hidupku dan hidup Kristus itu satu. Saya tidak lagi menjalani hidup saya sendiri, saya menjalani hidupnya Kristus. Saya di dalam Kristus. Bahasa Alkitab tentang keselamatan itu sangat-sangat dalam. Apa itu keselamatan? Saudara ada di dalam Kristus, itulah keselamatan. Saudara bersatu dengan Kristus, union with Christ, inilah keselamatan. Saudara mempunyai hidup di dalam Kristus, inilah keselamatan. Jadi hidupku dan hidup Kristus sekarang menjadi satu. Disatukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Maka saudara, di dalam doktrin dari teologi reform, doktrin Roh Kudus sangat penting. Ini bukan cuma pengertian tentang ada pribadi ketiga dari Tritunggal yang bekerja melakukan sesuatu. Oh, dia mempertobatkan saya, dia memberikan firman kepada saya, dia menyatakan hidup suci, dia mengajar saya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Memang, tapi pekerjaan Roh Kudus yang paling penting adalah dia menjadi yang menyatukan saya dengan Kristus. Di dalam bahasa dari teologi reform, di dalam Westminster Confession of Faith, dikatakan keselamatan adalah kalau Roh Kudus melekatkan kita pada Kristus. Kita dilekatkan pada Kristus oleh Roh Kudus. Jadi kehadiran Roh Kudus adalah menyatukan kita dengan Kristus. Kehadiran Roh Kudus membuat kita satu dengan Kristus dan tidak terpisah lagi. Berarti hidup Kristus adalah hidup yang juga saya pernah alami. Hidup Kristus adalah hidup yang saya sedang alami. Dan hidup Kristus adalah hidup yang saya akan alami di masa yang akan datang. Nah saudara sekalian, hal-hal ini tidak ada di dalam ajaran agama lain. Maka kalau saudara mengatakan, oh hidup Kristen saya adalah hidup Kristen yang berbuah karena moralitas. Saudara mirip dengan orang liberal. Orang liberal juga hanya menekankan moralitas. Tapi kalau saudara mengatakan, hidupku tersembunyi di dalam Kristus. Saya bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Inilah kekristenan. Maka kita mesti mengerti apa yang dimaksud dengan saya dan Kristus menjadi satu. Saya di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Saya mengerti apa itu union with Christ. Saya mengerti bahwa saya sekarang sedang menjalani hidup yang bukan saya, melainkan Kristus. Di dalam lagu Kristen yang kita nyanyikan, ada lagu yang mengatakan, bukan aku melainkan Kristus yang hidup dalamku. Ini lagu yang sangat indah dan menekankan keindahan itu hanya mungkin terjadi kalau Kristus di dalam saya dan saya di dalam Kristus. Itu sebabnya di dalam Petrus, surat Petrus yang kita baca, Petrus memuji Tuhan, mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hidup saudara tersembunyi di dalam Kristus dan Kristus yang mati sekarang sudah bangkit. Maka kebangkitan Kristus adalah peristiwa terpenting di dalam hidup Kristus dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa terpenting dalam hidup saudara. Wah, ini unik sekali ya. Kapan saya bisa alami kebangkitan Kristus? Saudara kalau suruh tulis biografi, lahir tahun berapa? Misalnya saudara lahir tahun, ya anggaplah tahun 80 misalnya begitu ya. Lahir tahun 80. Lalu setelah itu tahun 95 atau 97 lulus dari sekolah. 98 masuk kuliah. Setelah itu tahun 2003 lulus kuliah. 2003 kerja. 2008 nikah. Nah ini milestone dalam hidup. Tapi kan gak mungkin ada orang mengatakan 2009 bangkit dari antara orang mati. Loh gak bisa. Lalu bagaimana? Apa maksudnya? Hidup Kristus satu dengan saya. Hidup saya satu dengan Kristus. Dan peristiwa paling penting dalam hidup yang sudah disatukan dengan Kristus adalah kebangkitan Kristus.
Bagaimana aku mengalami kebangkitan Kristus? Saudara sekalian, saudara mengalami kebangkitan Kristus ketika saudara percaya. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu itu hidup saudara dan hidup Kristus menjadi satu. Dan hidup yang jadi satu ini hidup yang dimulai dari kebangkitan Kristus. Berarti saudara dan saya melanjutkan kehidupan Kristus setelah bangkit. Wah, ini menakjubkan sekali loh. Yesus pernah hidup di dunia. Yesus menjadi bayi yang lahir di palungan. Yesus bertumbuh menjadi seorang remaja. Yesus bertumbuh menjadi seorang dewasa yang memulai pekerjaan pelayanannya. Yesus hidup dan melayani sebagai imam. Yesus difitnah dan ditangkap. Dia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Setelah itu dipaku di kayu salib dan dia mati dan dikuburkan. Nah, hidupnya seperti selesai. Dari lahir sampai kubur. Apakah hanya ini kehidupan? Banyak orang tanya, apa gunanya hidup? Kalau ternyata jarak yang kita bisa nikmati hanyalah antara lahir dan mati. Ada kelahiran, ada kematian. Dan di tengah-tengahnya kita hidup. Setelah itu kematian menjemput dan selesai. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu fakta baru. Satu sudut pandang yang beda dengan sudut pandang yang sebelumnya kita punya. Saudara tahu tidak bagaimana hidup itu harus dipolakan? Biasanya kita taunya lahir, bertumbuh, dewasa, tua, dan mati. Setuju ya? Ada yang mau punya pola alternatif lain, kurang setuju dengan pola ini? Saya kurang setuju Pak, saya maunya mati dulu baru lahir. Wah, agak susah loh. Lahir, bertumbuh, dewasa, tua, mati. Memang ada pola lain. Yesus bilang ada, tambah satu lagi. Apa itu? Lahir, bertumbuh, dewasa, tua, mati, bangkit. Bangkitnya ini yang menjadi pola baru di dalam Kristus. Tapi setelah Kristus bangkit, bukankah dia naik ke surga? Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang kurang dipahami oleh orang Kristen. Misalnya orang Kristen mengatakan, enak ya kalau menjadi Simon Petrus, menjadi Andreas, menjadi Yakobus. Mereka itu bisa ketemu Yesus di bumi. Yesus ada di bumi dan mereka dengar ajaran Yesus. Yesus ada di bumi dan mereka lihat bagaimana Yesus hidup. Tapi saudara sekalian coba pikir baik-baik. Simon Petrus selama bersama dengan Yesus, dia tidak pernah menjadi rasul yang penting. Dia hanya pengikut Yesus yang tidak kerjakan banyak hal kan. Lalu siapa lagi yang mengikuti Yesus? Yohanes misalnya. Selama Yesus masih hidup di dunia, Yohanes pun tidak melakukan sumbangsi apa-apa. Mereka mengikuti Yesus, mereka belajar, mereka jadi murid, tapi mereka belum dipakai Tuhan. Lalu setelah itu Yesus mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, Yesus mengatakan, adalah lebih baik bagi kamu kalau aku pergi ke surga, pergi kepada Bapa. Karena aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan rohnya yang kudus bagi kamu. Nah, ini yang Yesus katakan, lebih baik saya pergi kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan roh kudus kepada kamu. Maka Kristus naik ke surga dan setelah itu Roh Kudus turun. Kenapa Roh Kudus turun? Karena Roh Kudus ingin melanjutkan hidup Yesus di dalam hidup kita. Sekarang pikirkan ini baik-baik ya, ini agak abstrak tapi penting. Yesus Kristus ada di surga. Yesus Kristus bersama dengan Bapa. Lalu Roh Kudus datang ke dunia. Apa yang Roh Kudus lakukan? Roh Kudus bawa hidup Yesus untuk dihidupi di dunia. Jadi Roh Kudus itu membawa kehidupan Yesus di bumi. Tapi kehidupan Yesus di bumi dijalankan oleh siapa? Oleh orang percaya yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus melahirbarukan manusia, kemudian Roh Kudus membawa manusia menjalani hidupnya Yesus untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi Tuhan masih hidup di bumi loh. Kalau saudara tanya, Yesus ada di mana? Di sorga. Ini benar, tapi dia juga ada di bumi. Dia tidak tinggalkan bumi. Yesus pernah bilang ya, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, dan aku akan membawa kamu supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Saudara kalau lihat pola Injil Yohanes, saudara harusnya sadar, Yesus sedang berbicara tentang gereja. Ini bukan bicara tentang surga. Aku menyediakan tempat bagimu, aku akan pergi dan aku akan datang kembali. Kapan dia pergi? Disalib. Kapan dia datang kembali? Kebangkitan. Lalu setelah bangkit, apa yang dia katakan? Kamu akan saya bawa, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah membawa Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes ikut naik ke surga waktu dia naik? Pernah? Yesus naik ke surga, lalu Yesus turun lagi. Sorry lupa, Andreas ikut yuk, Yohanes, Petrus ikut. Kenapa? Aku udah janjikan aku akan membawa kamu supaya di tempat aku ada, kamu pun ada. Betul ya? Oke, jadi aku akan ke surga. Ayo ikut. Lalu Yesus naik ke surga. Yohanes juga.
Petrus juga, Andreas juga, Filipus juga. Semua 12, kurang 1, 11 saja. Semua 11 murid naik ke surga. Terus kita punya apa dong? Kita nggak ada rasul lagi di dunia. Karena semua sudah dibawa Yesus bersama dengan dia. Jadi saudara, Yesus mengatakan, aku akan membawa kamu supaya di tempat aku ada, kamu pun ada. Tempat apa itu? Di mana tempat Yesus ada, kita juga bisa berada. Kalau sudah bilang surga, berarti janji Tuhan belum tergenapi sekarang dong. Tuhan mengatakan, aku akan pergi dan datang kembali. Dia mati dan dia bangkit. Dan aku akan bawa kamu ke tempat aku berada. Di mana sih tempat Yesus berada? Di gereja. Yesus mempunyai kedudukan di surga. Tapi dia membangkitkan tubuhnya di dunia, yaitu gereja. Jadi Tuhan sudah kasih janji. Di mana aku berada, kamu pun akan berada. Di manakah itu? Gereja Tuhan. Jadi saudara, kalau pandangan saudara kepada gereja begitu rendah, saudara sebenarnya orang liberal. Mirip ya dengan orang yang mengatakan, ini Alkitab cuma tulisan manusia biasa. Tulisan novel, tulisan cerita, tulisan banyak salah. Ini cuma tulisan biasa. Saudara bilang, liberal lu. Masa nggak percaya kalau ini firman Tuhan? Sama, kalau orang mengatakan, Yesus itu cuma guru besar, profesor. Dia sudah dapat yang cukup dari pemerintah. Dia dilantik jadi profesor. Dia bukan Allah jadi manusia. Kita bilang liberal kamu. Jadi doktrin Kristus ada versi liberalnya yang tidak mengakui signifikansi dari inkarnasi Kristus. Doktrin Alkitab ada liberalnya yang mengatakan, saya tidak percaya ini firman yang diinspirasi oleh Tuhan. Ini cuma tulisan manusia. Tapi jangan lupa, doktrin gereja pun ada liberalnya. Yaitu apa? Yang cuma menganggap gereja itu cuma kumpulan orang yang bersekutu saja. Gak bisa. Ini adalah tubuh Kristus. Yesus sudah berjanji, aku akan bawa kamu supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan tempat itu adalah gereja. Jadi saudara jangan jadi liberal di dalam tafsiran gerejamu ya. Orang itu sembarangan pindah gereja karena merasa bahwa gereja itu cuma sekadar kumpulan. Saudara harus pilih gereja dengan benar. Dan kalau sudah tahu standar apa yang harus dimiliki gereja, datanglah kepada gereja yang sesuai standar dan setialah melayani dan bertumbuh di situ. Nah, jadi saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan, saya akan bawa kamu supaya aku ada bersama kamu. Di mana? Di gereja Tuhan. Kenapa bisa ya? Kita ada di bumi, masuk ke dalam gereja, kok bisa berada bersama dengan Tuhan? Karena Roh Kudus. Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. Jangan lupa di dalam Injil Yohanes, waktu Yesus mengatakan, aku akan membawa kamu di tempat aku berada. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini pakai kata mone. Mone itu jarang ditafsirkan surga loh. Kalau saudara baca kitab suci, kata mone bukan surga. Yesus tidak sedang bicara mempersiapkan surga. Kita terlalu gampang mengatakan rumah berarti surga. Saudara, rumah Tuhan itu bait suci. Pernahkah di perjanjian lama mengatakan rumah Tuhan itu surga? Jarang. Rumah Tuhan itu bait suci. Tuhan di mana? Di surga. Loh, kalau Tuhan di surga, kenapa rumahnya di bumi? Karena dia mau tinggal bersama dengan kita. Maka kata yang dipakai itu mone, ini tidak pernah merujuk ke surga. Karena kita baca dalam bahasa Indonesia, kita kurang dapat sense bahwa Alkitab sedang memakai kata mone yang tidak sama dengan surga. Jadi Tuhan menyediakan mone atau tempat. Di mana tempatnya? Di bumi. Mana? Saya nggak lihat ada tempat di mana Tuhan Yesus ada. Ada, namanya gereja. Saudara datanglah ke gereja, di situ Yesus ada. Di mana aku nggak lihat, dia ada di dalam diri orang-orang percaya yang beriman kepada dia. Karena setiap orang percaya yang beriman kepada dia disatukan oleh Roh Kudus kepada Kristus. Jadi saudara satu dengan Kristus, saya satu dengan Kristus. Saudara mau lihat Kristus, lihatlah saudara seimanmu. Saudara di dalam 1 Korintus 11 ya, Paulus marah sekali sama jemaat Korintus. Dia mengatakan, saya tahu kenapa sebagian kamu sakit, bahkan ada yang mati. Loh kenapa? Karena Tuhan hukum kamu. Loh, Tuhan hukum karena apa? Karena kamu waktu perjamuan tidak menghargai tubuh Kristus. Apa maksudnya ya? Waktu itu orang Korintus kalau adakan perjamuan kudus, mereka bikin 2 meja. 1 meja untuk orang kaya, 1 meja untuk orang miskin. Lalu yang kaya bawa makanan sendiri, perjamuan sendiri. Yang miskin bawa makanan sendiri, perjamuan sendiri. Tuhan marah. Kenapa kamu tidak akui yang miskin itu sebagai anggotamu juga? Kenapa harus pisah perjamuannya? Oh, soalnya makanan kami mewah, makanan mereka murah. Mereka yang sungkan. Kami nggak usir. Kami bawanya apa makanan mewah ya? Sop, hiu, hisit gitu ya. Kami bawanya hisit. Kami bawanya udang. Kami bawanya lobster. Mereka bawanya tempe goreng, tahu goreng, lalapan. Wah kalau begini kan ya susah juga kalau bersatu ya. Ya kita sih nggak tolak. Tapi yang bawa makanan miskin yang sungkan sendiri. Aduh makanan kami cuma begini. Karena kalau makanan dibawa akan disatukan. Lalu orang makan bersamaan. Jadi modal saya cuma 5.000. Tapi modal orang lain 500.000.
Modal 5.000 masa bersatu dengan modal 500.000. Sungkan. Akhirnya yang miskin bilang, sudahlah kita pakai meja sendiri ya, nggak enak. Masa bawa makanan 5.000 tapi menikmati lobster, nggak cocok. Jadi mereka buka meja sendiri. Yang kaya mengatakan, oh bukan kami yang usir ya, kamu buka sendiri kan? Oke, jadi kamu melayani sendiri, kamu perjamuan, saya perjamuan. Nah saudara, zaman itu kebaktian selalu diakhiri dengan makan bersama. Dan perjamuan kudus itu bagian dari makan bersama. Agak lain dengan kita sekarang ya. Agak susah juga sih kalau jemaat di kebaktian 2 itu bisa 900. Bayangkan kalau makan bersama 900 orang, repot juga. Lalu setelah itu baru masuk perjamuan. Jadi kita skip makan bersama, langsung ke perjamuan. Rugi ya. Orang Kristen zaman sekarang gak ada makan bareng, langsung perjamuan. Perjamuan rotinya juga luar biasa irit. Mari ambil. Aduh, kuku saya lebih tebal dari ini. Nah itulah kita sekarang. Nah tapi dulu gak begitu. Dulu orang kebaktian, ada firman. Setelah itu yang tidak percaya boleh makan. Semua orang makan bersama. Setelah makan bersama perjamuan kudus. Biasanya orang gak percaya gak ikut makan. Mereka dengar firman, setelah itu mereka pulang. Lalu orang-orang yang percaya bersekutu di meja makan. Mereka makan bersama dan setelah itu akan ada pemimpin yang mengatakan inilah tubuh Kristus. Dia pecahkan, dia bagikan. Makanlah dan terimalah. Inilah darah Kristus. Lalu dia bagikan cawan anggur dan diminum. Ini cara perjamuan abad yang awal. Abad pertama, kedua, dan ketiga. Nah tapi kita sudah tidak ikut pola itu. Kalau saudara bilang, waduh kita berarti perjamuannya salah. Enggak. Alkitab tidak kasih petunjuk harus bagaimana. Tapi kan kita ikut orang dulu dong. Enggak harus. Alkitab lebih fleksibel akan hal ini. Jadi jangan takut ya, perjamuan yang saudara makan itu tetap bekerjalah. Jadi jangan anggap kita sudah salah lakukan perjamuan. Nah maka ketika mereka makan, mereka pecah-pecahkan roti, mereka bersekutu bersama-sama. Mereka makan, mereka minum. Tapi terpisah 2 meja. Yang satu meja orang kaya, yang satu meja orang miskin. Udah ini deal kok, semua sama-sama setuju. Tapi Tuhan berbicara kepada Paulus, saya marah kepada jemaat itu. Kenapa marah? Karena mereka tidak terima tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang mana? Mereka baik-baik kok perjamuannya. Tidak, mereka menolak sebagian jemaat. Mereka tidak mau makan bersama dengan jemaat itu. Waduh, ternyata menolak sesama jemaat. Itu menolak tubuh Kristus loh. Saudara, kita ini belum sempurna, benar. Tapi kita ini disatukan roh kepada tubuh Kristus. Maka kalau saudara mau menikmati kehadiran Kristus, nikmatilah kehadiran saudara seimanmu. Saudara seimanmu hadir beribadah bersama-sama. Inilah pernyataan Kristus bagi kamu. Jadi Kristus menyatakan diri lewat gereja, lewat orang percaya, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Berarti waktu kita hidup kita disatukan di dalam Kristus yang bangkit. Kebangkitan Kristus menjadi titik awal. Titik awal apa? Titik awal hidup barumu. Hidup baru yang apa? Hidup baru yang satu dengan Kristus. Nah kamu sudah satu di dalam Kristus, saya minta kita duduk baik, tidak pergi keluar masuk ya. Saya harap jemaat Karawaci bisa dididik dengan baik. Saya cukup heran melihat ketidakkonsistenan kita mendengarkan khotbah. Harap kita belajar baik-baik. Nah saudara sekalian, Kristus disatukan dengan kita. Dan dia bangkit. Dan dia ada di sorga. Lalu bagaimana hidupnya dilanjutkan di bumi? Lewat orang percaya. Inilah rencana Tuhan yang agung. Tuhan mau membuat Kristus ada di bumi. Bagaimana caranya? Dengan membangkitkan tubuhnya. Nah itu sebabnya ketika kita percaya, kita disatukan dengan kebangkitan Kristus. Ini dikatakan oleh Petrus. Saya satu dengan kebangkitan Kristus, tapi bedanya, Kristus yang kepalaku itu ada di surga. Aku yang adalah tubuhnya sekarang ada di bumi. Tapi dia di surga dan saya di bumi. Kami satu. Bagaimana bisa satu? Karena disatukan oleh Roh Kudusnya. Maka doktrin Roh Kudus sangat esensial. Saudara, cara iblis merusak gereja itu gampang. Yaitu bikin doktrin Roh Kudusnya jadi nggak jelas. Waktu ditanya apa peran Roh Kudus dalam hidup percaya? Oh, peran Roh Kudus dalam hidup percaya bikin kita tumbang waktu pendeta kipas-kipaskan jasnya. Nah, saya kurang tahu loh, itu jas itu di wash di mana ya? Itu laundrynya di mana ya? Begitu kipas, orang semaput. Nah, ini berarti udah kelamaan nggak di laundry. Nah, saudara, apakah ini Roh Kudus? Dulu ada yang mengatakan kalau Roh Kudus datang, tiba-tiba orang mulai bilang syakaraba, syakaraba, syakaraba. Loh kok Roh Kudus datang bikin orang syakaraba, syakaraba ya? Ada lagi yang mengatakan Roh Kudus datang dan orang langsung bergaya aneh, langsung nari, langsung tidak sadar, langsung semaput. Ini semua bikin orang tidak sadar bahwa pekerjaan Roh Kudus yang agung adalah menyatukan kita dengan Kristus yang bangkit. Coba, apakah gereja masih ingat hal ini? Apakah gereja tahu apa yang Roh Kudus lakukan padamu? Dia menyatukan engkau dengan Kristus yang bangkit.
Karena dia menyatukan engkau dengan Kristus yang bangkit, maka Kristus hidup di bumi. Hidupnya itu dinyatakan oleh saudara dan saya. Makanya kita disebut Kristen. Kristen adalah Kristus yang kecil. Kita adalah Kristus yang menjadi bagian dari Kristus yang ada di surga untuk menjalankan kehidupan di bumi. Jangan malu akan Kristus, karena nama agama saudara itu mencerminkan nama Kristus. Engkau adalah orang Kristen, engkau adalah Kristus kecil. Engkau adalah orang-orang yang menghidupi kehidupan Kristus di bumi. Jadi hidup saudara sekarang sudah putus dari yang lama. Tadinya kita berdosa, sekarang kita masuk dalam situasi baru. Waktu aku beriman kepada Tuhan, waktu aku percaya kepada Dia, waktu aku mau menjadi milik Dia, pada waktu itu saya masuk dalam kebangkitan Dia. Dan saya punya mode hidup disatukan dengan Kristus oleh karena Roh Kudus. Ini yang Petrus katakan. Maka Petrus katakan, kita memuji Tuhan karena kita satu di dalam kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi momen saudara percaya Kristus adalah momen di mana kebangkitan Kristus jadi milik saudara. Berarti Tuhan sudah memberikan kepada saudara kuasa kebangkitan. Wah, kuasa kebangkitan itu apa ya? Kuasa kebangkitan berarti saudara tidak akan pernah ditaklukkan oleh maut. Bagaimana maut menaklukkan manusia? Maut menaklukkan manusia dengan memiliki final victory. Ini yang gak akan mungkin dimiliki maut. Maut akan mengambil hidup saudara dan menjadikan kematian menjadi kemenangan utama yang mendapatkan nyawa saudara. Saudara akan mati dan kematian adalah final victory of sin dan juga dari kematian. Tapi ketika Tuhan mengatakan, karena kamu sudah dibangkitkan, kamu punya kuasa kebangkitan. Apa itu kuasa kebangkitan? Berarti final victory-nya bukan maut. Final victory-nya adalah resurrection. Yang akan bertakhta dalam hidupmu pada akhirnya. Bukan kematian, tapi kebangkitan. Loh kok bisa? Karena kuasa kebangkitan sudah ada pada saudara sekalian. Jadi jangan remehkan kuasa kebangkitan. Tuhan menyatakan rohnya kepada kita. Tuhan menyatukan kita dengan Dia. Tuhan memberikan kepada kita kebangkitannya. Maka momen saudara percaya, banyak hal terjadi pada diri saudara yang saudara gak sadar. Mungkin saudara percaya karena ada orang menginjili. Mungkin saudara percaya di dalam tahap-tahap yang tidak jelas. Meskipun saudara tidak tahu kapan saudara benar-benar percaya. Tapi saudara sudah dalam tahap beriman kepada Kristus. Saudara harus sadar bahwa ketika Kristus memiliki saudara, ketika Roh Kudus melahirbarukan saudara, saudara mengalami banyak hal yang saudara tidak sadari. Banyak hal yang kita alami kita tidak sadari loh. Tapi momen Kristus menjadi milik saudara, momen saudara beriman kepada Dia, momen Roh Kudus melahirbarukan saudara, saudara mempunyai hidup kebangkitan Kristus menjadi milik saudara. Roh Kudus menyatukan kebangkitan Kristus dengan diri saudara. Apakah waktu Roh Kudus menyatukan kita dengan kebangkitan Kristus, kita bisa rasa? Ada yang punya perasaan kebangkitan? Oh, aku bertobat 2 tahun lalu Pak, emang ada rasa-rasa kebangkitan sih? Wah menarik, kayak apa sih rasa kebangkitan? Ya begitu Roh Kudus datang kayak merinding. Oh merinding itu kuasa kebangkitan. Ya kayak gitulah. Lalu agak susah tidur, terbangun-terbangun. Oh ini sih insomnia, ini bukan Roh Kudus bekerja. Saudara tidak rasa kebangkitan itu. Saudara tidak merasakan apa-apa. Yang saudara rasakan adalah saudara pelan-pelan mau hidup beres. Pelan-pelan mau meninggalkan dosa. Pelan-pelan mau belajar kitab suci. Pelan-pelan mau kembali aktif di gereja. Pelan-pelan mau mencintai orang lain. Pelan-pelan mau berlaku adil. Pelan-pelan mau hidup suci. Pelan-pelan mau makin mencintai firman. Semua ini adalah tanda bahwa kebangkitan Kristus sudah menjadi milik saudara. Jadi saudara gak rasa, tapi saudara memilikinya, memperolehnya. Itu sebabnya untuk tahu kalau saya sudah jadi milik Kristus, saudara perlu kesaksiannya Tuhan. Tuhan yang saksikan, ini adalah anakku, ini adalah milikku. Dan kesaksian ini saudara dapat dari kitab suci. Kitab suci bersaksi bersama dengan kita. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara, Petrus mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang sudah melahirbarukan kita di dalam kebangkitan Kristus. Jadi apa yang kita dapat waktu kebangkitan Kristus menjadi milik kita? Ayat yang ayat yang keempat mengatakan, kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Di sorga ada siapa? Ada Kristus yang bangkit. Dan sama seperti Dia bangkit dan bertakhta bersama dengan Bapa di sorga, demikian kita akan bangkit dan bertakhta dengan Dia. Nah jadi saudara dan saya ini dapat bagian yang tidak akan musnah. Kenapa tidak musnah ya? Karena Kristus sedang menjalankan bagian itu. Dia sedang bertakhta sekarang. Kita ini kadang-kadang punya ambisi terlalu kecil.
Kalau saya tanya sama saudara, mau nggak kamu punya ambisi jadi presiden? Wah mungkin saudara bilang, oh enggak lah, kayaknya terlalu gede cita-citanya, harus dikecilin dikit, jangan terlalu besar. Oh presiden kurang kecil? Iya presiden terlalu besar, saya mau cita-cita yang kecil. Cita-cita kecil itu apa? Ya jangan presiden, mungkin ketua RT aja, saya cukup ketua RT. Waduh kamu nggak mau jadi presiden? Enggak, harap saudara mempunyai pengertian, saya mau menjadi apapun yang Tuhan mau, tapi mau saya alami, tapi saya boleh dong menargetkan sesuatu yang besar. Nah kalau saudara target yang besar, kira-kira apa ya? Kalau umpama saya tanya siapa ini, Karsten, cita-cita besarmu apa ya? Presiden, Ketua Sinode, Ketua Sinode GRI? Oh enggak, terserah Tuhan ya. Apapun yang Tuhan mau. Umpama Karsten ini orang ambisius. Waktu ditanya, kamu mau jadi apa? Kira-kira posisi tertinggi di dunia apa ya? Waduh, apa sekjen PBB tertinggi ya? Atau presiden Amerika tertinggi? Wah, Karsten mulai tertarik. Kayaknya saya mau jadi presiden Amerika. Langsung dia pindah ke Amerika. Dari Karawaci ke Amerika. Itu lumayan loh, jauh. Nah dia sampai di Amerika, dia mau punya kewarganegaraan. Akhirnya dia dapat. Setelah dapat, dia mau target, aku mau jadi POTUS. The President of the United States of America. Satu-satunya presiden yang pernah ibadah di GRI Karawaci. Waduh, presiden Amerika. Dia targetkan itu. Lalu ada temannya tanya, Karsten cita-citamu apa? Presiden Amerika. Loh kenapa enggak Indonesia? Maaf ya, pengaruh Amerika lebih besar dari Indonesia. Saya mau tertinggi, saya mau punya pengaruh paling besar. Tapi harap saudara ketahui, bahkan ketika saudara punya cita-cita seperti itu pun, itu cita-cita masih lebih kecil ketimbang yang saudara sudah dapat di dalam Kristus. Ini sesuatu yang kita belum lihat ya. Tuhan yang mengatakan pada waktu langit dan bumi yang baru nanti, engkau akan menjadi raja bersama-sama dengan Kristus. Ini kalimat susah diinterpretasikan karena kita nggak ngerti kita jadi raja memimpin siapa ya. Tapi Tuhan menjanjikan kita semua akan jadi raja di dalam zaman yang baru. Bukan zaman ini. Di zaman ini saudara hamba, nggak apa-apa. Tapi di zaman yang nanti akan datang, saudara akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kenapa bisa dapat harta seperti ini ya? Karena engkau sudah satu dengan kebangkitannya. Jadi kalau saudara tahu hal besar apa yang Tuhan ajak untuk kita nikmati, masa sih saudara masih merepotkan diri, menjadi susah, stres, tertekan untuk hal-hal yang kecil? Jangan. Biarlah kita menikmati janji Tuhan. Tuhan mengatakan, saya akan menjadikan kamu raja bersama-sama dengan saya. Memerintah bersama-sama dengan Kristus. Bahkan Tuhan mengatakan, kamu akan bersama dengan Kristus menghakimi malaikat. Kok bisa sih kita dengan Kristus menghakimi malaikat? Karena kita satu tubuh dengan Kristus. Kita satu dengan dia. Kristus menghakimi malaikat, kita juga menghakimi malaikat. Jadi nanti ya suatu saat Tuhan akan panggil malaikat. Gabriel, Mikael, dan kita akan menghakimi bersama Kristus. Gabriel, engkau malaikat yang setia menjalankan tugasmu. Terimalah penghargaan. Wah kita ikut-ikutan menghakimi. Lalu datang setan dan antek-anteknya dihakimi loh. Waktu itu Kristus bertahta menghakimi, kita juga ikut. Nah waktu itu iblis akan dihakimi. Lalu saudara lihat iblis juga lihat saudara. Tapi yang takut bukan saudara, iblis yang takut. Begitu iblis lihat, ini dulu yang saya goda loh. Ini dulu yang saya bikin jatuh dalam dosa. Ini dulu yang saya bikin nyolong uang mamanya. Sekarang kok dia di depan ya? Iblis mulai takut. Kamu siapa ya? Lalu saya menjawab, Jimmy Pardede. Loh, kamu kan anak buahku dulu. Itu dulu karirku sudah menanjak. Oh begitu ya? Iya, sekarang aku hakimmu. Mana boleh kamu menghakimi saya? Aku hanya mungkin dihakimi oleh Kristus. Dan Kristus akan datang mengatakan, He's with me. Gitu ya. Dia bersama saya akan menghakimi kamu. Nah jadi saudara sekalian, kita punya posisi demikian besar. Waktu kita mengingat saat itu, kita akan mengatakan, kenapa ya kita merepotkan diri dengan hal-hal kecil? Saudara sudah akan mendapatkan, misalnya ya, saudara akan mendapatkan rumah yang besar. Kenapa masih pusingkan soal hal-hal kecil seperti misalnya pagar yang masih miring? Saudara mengatakan, saya nggak suka pagar di rumah saya mau perbaiki. Lalu saudara perbaiki rumah pagar saudara, tiba-tiba ada satu mobil jerempet pagar saudara marah sekali. Kenapa pagar saya diserempet oleh mobilmu? Lalu orang itu mengatakan, mungkin pagarmu yang serempet mobil saya. Nggak bisa, mobilmu yang serempet pagar saya. Lalu terjadi pertengkaran. Tapi kemudian saudara pikir, saya sudah dapat rumah baru yang lebih besar. Ini rumah kecil, pagarnya juga nggak berarti. Sudahlah, biar pagarnya hancur, saya nggak terlalu peduli. Nah jadi saudara sekalian, jangan bertengkar untuk hal tidak penting di bumi. Bertengkarlah untuk membela kebenaran. Tapi jangan bertengkar untuk diri, supaya diri menerima sesuatu. Nggak penting. Orang yang serakah kejar apapun, toh akhirnya cuma bisa menikmati di dalam tahap hidup yang singkat. Orang paling kaya pun akhirnya mati, nggak ada harta bisa dibawa kok.
Kalau hartanya dibawa, ya dia akan bawa harta sambil dapat kutukan dari anak-anaknya. Bayangkan ya kalau seorang papa mengatakan, saya mau seluruh harta dikubur bersama saya. Hah? Papa kan gak akan pakai hartanya, tetap kubur bersama saya. Arloji, Patek Philippe, Vacheron, Constantin gitu ya. Semua jenis arloji. Masukkan ke peti mati kalau saya mati. Waduh. Oh ya, kunci mobil. Lalu surat tanda nomor kendaraan sama BPKB juga masukkan ke peti. Loh, nanti nggak ada yang bisa pakai mobilnya. Nggak peduli, karena aku yang beli kok. Akhirnya taruh di situ. Sertifikat rumah taruh di peti mati. Lalu peti mati ditutup, kalau papanya sudah mati, dikuburkan, anak-anak semua lihat kubur sambil marah bukan main. Marahnya sebentar, habis itu gali, gitu ya. Nah jadi saudara sekalian, saudara mati, saudara nggak bisa bawa apa-apa. Saudara nggak bisa bilang, aku mau bawa hartaku, aku mau bawa mobilku, aku mau bawa jamku, aku mau bawa sertifikat rumahku. Nggak bisa, saudara nggak bisa bawa. Lalu kalau sudah nggak bisa bawa, kenapa ya? Hidup dihabiskan dengan pengharapan yang tidak ada guna. Maka Alkitab mengatakan hidupmu tersembunyi dengan Kristus. Tapi waktu Kristus dinyatakan, yang tersembunyi di dalam dia juga akan dinyatakan. Termasuk hak saudara memerintah bersama dengan Kristus. Sekarang menggelikan ya, banyak orang kejar mau menjadi kepala daerah. Untuk jadi kepala daerah sogok belasan miliar, sogok puluhan miliar. Sudah sogok gak kepilih, dapat janji palsu. Dijanjikan janji-janji palsu. Oh kalau kamu pakai jasa saya, nanti bisa terpilih. Mau jadi anggota DPRD, bayar segini, nanti kita bikin balihonya. Lalu kita bikin tagline yang lucu. Kita bikin iklan, kita bikin promosi. Pokoknya dihantam seluruh daerah akan penuh balihomu. Oh berapa harganya? 29 miliar aja, ini lagi diskon. Biasanya lebih mahal. Kok mahal banget ya? Nggak apa-apa, nanti juga terpilih bisa korupsi, bisa dapat lebih kok. Waduh, kalau gitu oke deh. Hutang dulu ya, nanti kalau udah terpilih baru bayar kamu. Oh nggak bisa, harus ada DP dulu. DP berapa? Ya 28 miliar aja lah. Ini bukan DP. Akhirnya, oke saya bayar. Supaya nanti saya bisa jadi anggota DPRD. Atau menjadi wakil atau calon menjadi bupati. Lalu setelah mulai kampanye, seluruh balihonya penuh di mana-mana. Saudara, saat ketika akan pemilihannya, pemilihan kepala daerah, saudara akan menemukan orang-orang yang nggak pernah dikenal oleh siapapun. Balihonya muncul. Pilihlah Jimmy Pardede. Waduh ini aneh sekali. Di Balige ya, ada satu orang jadi calon namanya Rudi Pardede. Waktu itu saya dan Pak Rudi sedang naik mobil bersama-sama, kita lihat, loh ada Rudi Pardede. Ini mirip dengan saya dan Pak Hendrik kalau disatukan jadi Jimi Hendrix gitu ya. Nah saudara sekalian, saya mau jadi pemimpin daerah, saya mau jadi pemimpin, ambisinya begitu besar, korbankan banyak hal, pinjam, hancurkan harta masa depan untuk keluarga dan anak-anak. Akhirnya nggak terpilih, sudah nggak terpilih jadi gila. Kenapa saya nggak terpilih? Akhirnya jadi kacau jiwanya. Untuk kejar apa sih? Untuk kejar hal yang sebenarnya di dalam Kristus Tuhan akan berikan jauh lebih besar. Nah maka Petrus mengingatkan, mari bersyukur kepada Tuhan, pujilah Dia. Kenapa puji Dia? Karena hidupmu sudah disatukan dengan kebangkitan Kristus. Dan di dalam kesatuan dengan kebangkitan Kristus, engkau mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Tidak akan cemar, tidak akan layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus sudah menjadi milik saudara. Yang akan jaga pemberian yang Tuhan akan berikan itu Tuhan. Maka Tuhan mengatakan hartamu yaitu bertakhta bersama dengan Kristus. Saya yang simpankan ya. Saya akan simpankan di surga. Jadi aman, gak ada yang bisa mencuri. Pencuri gak bisa membongkar dan mengambilnya. Gak ada yang bisa gugat. Saudara, siapa yang bisa menggugat orang pilihan Allah? Ini dikatakan di Roma 8. Adakah orang akan gugat? Saya tidak setuju Jimmy Pardede bertakhta bersama dengan Kristus. Ya sudah kalau gitu gugat di pengadilan. Akhirnya saya digugat di pengadilan. Gak bisa. Tuhan simpan posisi ini di surga. Tuhan yang jaga. Ini lebih aman dari safety deposit dimanapun. Nah maka saudara, ketika saudara tahu Tuhan menjaga harta saudara, saudara jadi tenang. Ini harta gak perlu dikejar, gak perlu dicari, Tuhan yang sudah berikan. Dan setelah Dia berikan, Dia yang simpan. Supaya nanti pada waktu kebangkitan kita memperolehnya bersama dengan Kristus. Maka saudara, keselamatan bukan cuma status. Keselamatan adalah saudara berbagian di dalam janji Tuhan yang sangat besar. Yang Tuhan tidak akan tarik, Tuhan tidak akan cabut, dan yang Tuhan akan jaga baik-baik. Mari pikirkan ini ya, Tuhan begitu baik kepada kita dan memberikan begitu banyak hal yang limpah. Kenapa kita merepotkan diri dengan hal-hal yang dangkal? Lalu ayat yang ke-6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah kita sudah bertakhta bersama Kristus,
tapi kita masih di dunia. Kita sudah berbagian di dalam kebangkitan Kristus, tapi kita kok masih sengsara. Berarti yang Tuhan janjikan adalah sesuatu yang pasti, tapi juga sedang dalam proses. Already, tapi juga not yet. Di dalam kondisi menjadi anak-anak Allah, ternyata kita bisa menderita. Ternyata kita bisa sakit. Ternyata kita bisa kesulitan. Ternyata kita bisa miskin. Ternyata kita bisa dianiaya. Ternyata kita bisa mengalami gangguan kejiwaan. Ternyata kita bisa mengalami segala macam ketakutan. Wah, kalau begitu apa bedanya jadi milik Tuhan dan tidak? Nanti baru ada perasaan beda kan. Nanti ketika Yesus bangkit baru kita beda dengan orang lain. Kalau begitu sekarang gunanya apa? Tapi Petrus mengatakan, tetap bergembiralah meskipun kamu harus mengalami berbagai pencobaan. Saudara, pencobaan itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita dimurnikan. Dimurnikan itu apa sih ya? Saya dari dulu ya dengar khotbah mengatakan kamu akan dimurnikan oleh penderitaan. Saya kurang ngerti dimurnikan maksudnya apa? Maksudnya hati kita tidak ada cemar lagi. Kalau kita dimurnikan kita tidak berdosa lagi. Apa arti dimurnikan ya? Ternyata arti dimurnikan adalah saudara menjadi orang-orang yang pure in heart. Menjadi orang-orang yang murni hatinya. Murni hatinya membuat orang akan melihat Tuhan. Apa yang menyebabkan orang bisa mempunyai hati yang murni? Yang menyebabkan orang bisa punya hati yang murni adalah ketika dia berserah dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan kepada jalan hidup yang Allah pilihkan. Ini hal pertama. Orang yang murni hatinya berserah kepada jalan hidup yang Tuhan pilihkan. Tuhan, kau pilihkan saya jalan hidup seperti apa, saya akan jalani. Tuhan berikan saya model hidup seperti apa, saya akan taat dan jalankan. Nah, inilah orang yang mempunyai kemurnian hati. Lalu orang yang punya kemurnian hati juga adalah orang-orang yang akan mengharap melihat Tuhan pada akhirnya. Jadi mereka akan pilih hidup yang Tuhan pilihkan. Dan ketika ditanya, kenapa kamu mau jalani kehidupan yang Tuhan pilihkan? Karena aku berharap bisa melihat Tuhan. Tuhan adalah penghiburan bagi orang-orang yang murni hatinya. Sedangkan bagi orang yang serong, orang yang hatinya tidak jujur, dia mengaku ingin Tuhan, tapi dia sebenarnya ingin hal lain yang dia bisa manfaatkan Tuhan untuk dapatkan hal-hal itu. Orang ingin kaya datang ke Tuhan, mengatakan, Tuhan kasih uang dong, aku mau kaya. Ini berarti orang itu dewanya uang, Tuhan itu cuma alat. Kalau orang mengatakan, Tuhan saya mau engkau memberkati saya, berikan saya keturunan, atau berikan saya sehat, atau berikan saya kekayaan, atau berikan saya naik pangkat. Lalu kita berharap Tuhan mengabulkan yang kita harap. Berarti kita cuma memanipulasi Tuhan. Ini namanya relasi oportunis. Ada opportunity baru berelasi. Relasi oportunis enggak pernah bisa baik. Relasi oportunis adalah relasi yang jahat. Kalau saudara dekat dengan orang karena saudara berharap orang itu berguna bagi saudara, saudara akan jadi orang yang jahat. Saya pernah dapat nasihat dari satu orang. Dia mengatakannya, kalau kamu lihat ada orang punya banyak uang, ulang tahun, kasih hadiah. Oh gitu ya? Iya. Karena nanti dia akan sungkan, dia akan balas ke kamu waktu kamu ulang tahun. Oh pinter juga ya. Ini namanya investasi. Jadi cari orang kaya, cari tahu ulang tahunnya kapan, lalu waktu dia ulang tahun kasih hadiah. Waktu dia terima hadiah, dia pikir, loh hamba Tuhan kok kasih saya hadiah ya? Waduh gak rela. Masa sih dia kasih hadiah? Akhirnya dibalas. Saudara kasih dia hadiah Casio. Dia kasih saudara Rolex. Misalnya contoh ya. Lumayan loh. Modal Casio dapat Rolex. Nah ini ajaran yang pernah saya dapat. Ini ajaran dari seorang yang kacau sekali ya. Jangan didengar. Jadi dia mengatakan, kasih hadiah sama orang kaya. Nanti balasannya menguntungkan. Ini namanya adalah investasi. Jangan takut keluarkan modal. Wah untung saya nggak dengar nasihat ini. Tapi ini namanya relasi oportunis. Kenapa kasih hadiah? Supaya nanti saya dapat hadiah lagi. Mirip dengan orang kasih hadiah kepada orang lain yang adalah relasi bisnis atau relasi kerja ya. Pokoknya kasih untuk sekadar jalin relasi. Nanti kasih hadiah pun orang yang terima hadiah sudah banyak hadiah dia nggak buka. Pak Tong pernah mengatakan orang itu kasih hadiah ke orang yang anaknya ulang tahun. Lalu kasih kado, silakan dalamnya mungkin kue. Lalu selamat untuk pernikahan anak. Nanti orang yang dapat hadiah ini sudah lupa. Dia tidak buka kadonya, kemudian ada orang lain lagi menikahi anaknya. Pakai kado yang sama. Kado yang sama dioper ke orang lain. Selamat untuk pernikahan anakmu. Lalu orang yang ini juga nggak buka kadonya. Akhirnya yang anaknya nikah adalah orang pertama yang beli kado ini. Lalu datang, ternyata ini piala bergilir. Gitu. Giliran keliling sampai di orang itu. Begitu buka sudah tengik kuenya. Nah saudara sekalian ini relasi oportunis. Saya berelasi supaya dapat sesuatu. Kalau ada orang penting saya kenal, saya bisa berguna memanfaatkan dia. Nah saudara, bolehkah kita memanfaatkan orang? Boleh. Asal untuk Tuhan dan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tim humas kita ini suka memanfaatkan relasi.
Kalau kenal satu orang pemimpin asrama, pasti namanya disimpan, pasti jalin relasi. Relasinya lumayan oportunis. Tapi oportunis bukan untuk diri ya, ini lain. Oportunis untuk diri jahat, tapi oportunis untuk pelayanan Tuhan, itu baik. Maka tim humas kita itu orang yang rajin-rajin. Mereka akan simpen nama-nama kontak, lalu mereka akan jalin relasi terus. Tapi jalin relasinya meskipun ada rasa oportunis, tetap tulus. Gak pernah pura-pura, karena bukan untuk diri kok. Mereka kadang mengatakan, ayo kita makan bersama, ngobrol-ngobrol. Akhirnya bisa ngobrol. Setelah ngobrol, ditanya, kami sebentar lagi ada KKR Natal. Ayo seluruh siswa asramamu bisa diajak. Ini bukan demi humas, ini demi siswa asrama. Ini demi pekerjaan Tuhan. Nah tapi orang yang egois, memanfaatkan relasi demi diri sendiri. Itu relasi yang jahat. Sayangnya relasi yang jahat ini bukan hanya antar manusia saja, tapi juga diberikan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau baik-baikin engkau, supaya doaku bisa tembus. Saya mau rajin datang ke gereja dan pastikan absen tidak bolong sepanjang 2025 gitu ya. Nanti sampai Desember saudara bisa kasih checklist absen. Lihat, Tuhan, aku tidak ada bolongnya loh. Dari Januari 2025 sampai Desember 2025 full, absensi full. Saya mau tanya Tuhan, untuk orang yang absensi full, hadiahnya apa ya? Ini namanya minta hadiah ke Tuhan dalam relasi oportunistik. Nah jadi ketika kita berelasi dengan Tuhan dengan cara seperti ini itu nggak baik. Tapi kalau kita berelasi dengan Tuhan karena kita mencintai Dia, maka kita akan mengatakan, Tuhan, aku mencintai Engkau. Aku percaya kepadamu. Biar Engkau yang pilihkan jalan hidup bagi saya. Jalan hidupku aku saja yang jalani, tapi Engkau saja yang pilih. Nah orang-orang yang murni hatinya akan jalani hidup yang Tuhan pilihkan. Dan mereka menginginkan supaya jalan hidup yang Tuhan pilihkan bagi mereka membuat mereka bisa melihat Allah, bisa melihat wajah Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang murni hatinya. Dalam Alkitab kita diterjemahkan suci hatinya, harusnya murni hatinya. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Memang ini yang diinginkan orang yang murni hatinya. Maka saudara, Tuhan memberikan kita hidup yang sulit supaya kita belajar untuk murni hatinya. Belajar untuk percaya pada jalan hidup yang Tuhan pilihkan. Dan belajar untuk menikmati tujuan memandang wajah Tuhan. Dipuaskan hanya oleh Tuhan saja. Inilah yang Petrus katakan, jika engkau sudah ada di dalam Tuhan, jika engkau sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, hidupmu satu dengan kebangkitan Kristus. Jika engkau sudah alami ini, jangan takut. Hidupmu yang sulit tidak akan membuat engkau dibuang oleh Tuhan. Hidupmu yang sulit tidak akan membuat engkau dikeluarkan dari keselamatan. Tuhan yang jaga keselamatanmu di sorga. Tuhan yang pelihara sehingga engkau tidak akan mungkin kehilangan keselamatanmu. Dan setelah itu Tuhan mengatakan, aku akan membentuk kamu. Biarlah kamu taat jalani hidup yang Tuhan pilihkan bagimu. Dan jalankan dengan niat mau melihat wajah Tuhan. Ingin melihat Tuhan saja. Inilah kehidupan yang murni. Maka setelah saudara mengalami kesulitan, Tuhan mengatakan, kesulitan aku yang pilihkan bagi kamu. Oh Tuhan, kok Tuhan pilihkan saya hidup yang sulit ya? Saya berat loh tanggung ini Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, semua ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman yang murni ingin lihat Tuhan. Iman yang murni menginginkan Kristus. Itu sebabnya di ayat yang 8 dikatakan, meskipun kita belum pernah melihat Yesus, kita mengasihi Dia. Kita percaya kepada Dia meskipun kita belum melihat Dia sekarang. Kita pilih jalan yang Tuhan pilihkan bagi kita. Kita jalani jalan yang Tuhan pilihkan bagi kita. Dan niat kita adalah ingin lihat Kristus. Aku taat kepada Tuhan karena aku ingin dekat dengan Kristus. Inilah hati dari orang-orang yang murni. Inilah keinginan dari orang-orang yang dilahirbarukan di dalam Roh Kudus. Maka Petrus sebenarnya sedang mengajarkan hal yang sangat indah. Bahwa kamu sudah mencapai tujuan dari jiwa, dari keselamatan jiwamu. Yaitu berada di dalam Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayat 9. Kamu telah mencapai tujuan dari imanmu. Yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan kita beriman apa sih? Supaya jiwa kita menikmati keselamatan yang penuh. Kapan keselamatan penuh kita miliki? Ketika Tuhan memberikan penghakiman final. Lalu sebelum itu kita miliki, apa yang bisa kita nikmati di dalam hidup? Engkau bisa menikmati apapun termasuk penderitaan dan kesulitan. Karena Tuhan mengizinkan kamu alami penderitaan dan kesulitan supaya engkau murni. Hanya ingin lihat Tuhan. Hanya ingin belajar percaya Tuhan. Hanya ingin menikmati Tuhan menyatakan dirinya. Nah inilah yang akan membuat orang-orang Kristen berbahagia. Dia berbahagia karena dia tidak merepotkan diri dengan banyak hal yang gak penting. Tidak repot dengan hal tidak penting. Tidak mau kaya. Tidak mau serakah. Tidak mau nama baik. Tidak mau apapun lebih dari Kristus.
Nah, maka mari kita belajar untuk berharap kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita di dalam lahir baru yang Tuhan janjikan untuk kita dapatkan bersama-sama. Petrus menyatakan hal yang sangat indah. Keselamatan yang kamu miliki itu sangat besar, karena keselamatan berarti engkau satu dengan kebangkitan Kristus. Keselamatan berarti engkau mendapatkan tempat bersama dengan Kristus. Keselamatan berarti engkau akan mendapatkan kekuatan ketika ada kesulitan, ujian dan pencobaan. Karena ketika engkau menjalani ujian, kesulitan dan pencobaan, imanmu sedang dimurnikan. Dan ketika imanmu sudah murni, engkau menginginkan harta yang terbaik, yaitu Kristus. Aku ingin dekat dengan Kristus. Inilah harta terbaik. Dan heran ya, di dalam kitab suci, harta terbaik selalu disertai dengan hal-hal lain. Jika engkau menginginkan Kristus, engkau akan dapat Kristus, dan engkau akan dapat hal-hal yang dunia kejar. Tapi orang yang kejar apa yang dunia kejar, dia sudah gak dapat Kristus. Dia juga tidak akan lama memperoleh apa yang dunia mau, dia hanya memegangnya sementara. Setelah itu dia harus melepasnya. Jadi kasihan sekali jika seseorang hidup di luar kelahiran kembali yang Tuhan rancangkan. Nah, inilah pesan dari 1 Petrus yang sangat indah. Kamu sudah dilahir barukan. Kamu sudah dilahirkan oleh Roh, sehingga kamu satu dengan kebangkitan Kristus. Jangan takut kesulitan yang menghadap. Pak Stephen Tong punya tema, punya teologi kesulitan, teologi ujian. Teologi tentang ujian itu bagus sekali. Jadi saudara kalau boleh baca lagi buku-buku seperti Ujian, Pencobaan, dan Kemenangan. Di situ Pak Stephen Tong mengingatkan semua orang harus diuji. Orang masuk sekolah harus diuji. Orang masuk militer harus diuji. Orang masuk kuliah harus diuji. Demikian orang Kristen. Orang menjadi Kristen harus diuji. Kenapa mesti diuji? Supaya Tuhan memurnikan imanmu. Iman kita dimurnikan dengan Tuhan memberikan kita ujian. Biarlah kita terima ujian yang Tuhan percayakan, dan biarlah kita punya niat yang murni. Hanya mau memandang Tuhan, hanya mau dipuaskan oleh kehadiran Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon Tuhan berkati kami dengan hidup yang menantikan Tuhan senantiasa. Biarlah kami boleh ingat terus bahwa kami milik Tuhan, bahwa kami satu dengan kebangkitan Kristus. Dan biarlah Tuhan yang rela mengizinkan kami dipimpin di dalam kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah hidup kami penuh dengan pengharapan, dan pengharapan ini tidak goyah dan hilang meskipun kami harus mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tuhan kuatkan kami, dan kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.